Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Nah, kalian pernah dengar gak sih kata sekte? Nah, kali ini kita bakal membahas soal sekte-sekte yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sekte itu bukan suatu hal yang baru lagi, karena udah banyak banget kasus sekte-sekte dengan aliran-aliran tertentu yang udah lahir di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya juga sangat meresahkan, guys. Nah, Lia Aminuddin atau lebih sering dikenal dengan Lia Eden, dia pernah menggemparkan masyarakat Indonesia karena mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan dan juga reinkarnasi dari Bunda Maria, guys. Dia mengklaim mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril yang akhirnya dia mempelajari aliran paranialis atau lintas agama. Pas pertama muncul aja sekte ini udah punya lebih dari 100 pengikut. Selain mengaku sebagai rasul, dia juga pernah bilang kalau akhir zaman akan terjadi pada Mei 2015. Dia juga pernah minta izin nih sama Presiden Jokowi dan juga Gubernur Jakarta pada waktu itu untuk mendaratkan UFO di Monas, guys, untuk menjemputnya dan juga para pengikutnya untuk ke surga. Maka selama ini penampakan UFO yang kita lihat tuh datang untuk menjemput dia. Wow, haleluya. Menurut Lia Eden, Indonesia seharusnya bisa selamat asalkan menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden. Menurutnya, B.J. Habibie adalah sosok presiden yang jauh dari kemusyrikan dan juga gak pernah bersekutu sama Nyi Roro Kidul. Eden juga pernah menuliskan surat yang sebagian isinya adalah menceritakan B.J. Habibie ini, guys. Menurutnya, B.J. Habibie adalah sosok reinkarnasi dari Patih Gajah Mada yang punya Sumpah Palapanya. Indonesia seharusnya bisa selamat asalkan dia yang menjadi presiden, tapi kolaborasi politik kotor telah menurunkannya. Nah, sebelumnya pada Desember 1977 sebenarnya perkumpulan Lia Eden itu udah dilarang sama MUI dan juga pernah dipenjara 2 kali, dan karena kasus penistaan agama, dan itu sama sekali gak membuatnya kapok. Akhirnya pada 9 April 2021 dia meninggal. Sekte yang bernama Children of God atau anak-anak Tuhan. Sekte ini pertama muncul di Amerika yang didirikan oleh Alvin Bell. Oh ya, sekte ini lahir pada 1968. Nah, walaupun sekte ini lahir di Amerika, tapi sekte ini juga pernah ada di Indonesia, yang menyebar di wilayah Jakarta, Bandung, dan daerah sekitarnya, guys. Sekte ini percaya kalau Yesus adalah hasil dari hubungan Maria dan juga Allah. Karena itu sekte ini memperbolehkan hubungan badan para anggotanya sebagai bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Karena sekte ini dianggap sesat dan juga sangat menyimpang, akhirnya sekte ini dibubarkan. Sebelumnya total jumlah anggota sekte ini ada 25.000 dan 15.000 diantaranya adalah anak-anak, guys. Satria Piningit Weteng Buwono. Di dalam sekte ini ada seseorang yang bernama Agus Imam Solihin. Wow, padahal namanya bagus ya, Imam Solihin, tapi kok malah dia adalah seorang yang mengaku sebagai Tuhan pada 2005-2006, guys. Dari sumber lain juga mengatakan kalau si Agus ini mengaku sebagai Imam Mahdi yang mengajak para pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan rukun Islam lainnya. Dia juga mengklaim kalau dirinya adalah keturunan langsung dari Insinyur Soekarno. Dia juga pernah bikin padepokan di Perumnas 3 Bekasi Timur, dan dia diusir sama warga, guys. Akhirnya dia pindah ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena si Agus ini sangat meresahkan, akhirnya dia ditangkap tapi dia berhasil kabur, guys. Nah, pada 2009 dia menyerahkan diri, dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara. Sekte ini didirikan oleh seorang pasutri, pasangan suami istri yang bernama Rudy dan juga Aisyah. Mereka dikenal sama orang-orang ya kayak orang-orang biasa gitu, kayak sebagai umat beragama gitu ya, walaupun gak pernah kelihatan kalau mereka tuh ke masjid gitu atau ke musola. Pengikut sekte aliran kerajaan ubur-ubur ini mayoritas adalah orang Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, guys. Menurut keterangan pengikutnya, Aisyah ini mengaku sebagai Ratu Kidul dan juga menganut agama Sunda Wiwitan.
Dia mengakui Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia menyatakan kalau Allah mempunyai makam yang mirip petilasan gitu. Hanya itu dia juga bilang kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah berjenis kelamin perempuan. Dia juga bilang kalau Ka'bah itu bukan kiblatnya orang Muslim, tapi adalah tempat pemujaan berhala. What? Tapi kan semua bergantung pada niat ya guys ya. Kita kan gak nyembah Ka'bahnya, kita tetap nyembah dugaan. Sementara sekte ini adalah memiliki tujuan ekonomi guys. Makin banyak pengikut, semakin banyak juga uang yang mereka dapatkan. Nah mereka ya terus mereka kumpulin uangnya, terus masukin ke bank-bank yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara. Pemimpin sekte ini adalah Ahmad Musadeq atau yang lebih dikenal dengan Gavatar. Dia adalah seseorang yang mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Sekte ini mengklaim kalau mereka tuh punya anggota lebih dari 50.000 anggota yang tersebar di negara karunia Tuhan semesta alam Nusantara yang dibentuk oleh ketua umumnya yaitu Mahful Muiz Tamanurung. Sekte ini meminta para anggotanya untuk menyetorkan uang dengan modus untuk penyelenggaraan sosial atau kegiatan sosialnya Gavatar gitulah. Nah, akhirnya uang tersebut dikumpulkan ke bendahara tingkat RT, RW, daerah dan juga tingkat nasional. Karena organisasi ini nggak terdaftar sebagai organisasi yang resmi, akhirnya pemerintah menetapkan kalau organisasi ini adalah organisasi yang ilegal. Dan juga organisasi ini sangat meresahkan karena banyak sekali laporan yang mengatakan kalau banyak banget warga yang dilaporkan hilang setelah ikut aliran sekte ini. Nah guys, menurut kalian apakah ini udah cukup serem atau gimana? Kalau ada yang kurang, harusnya tuh sekte ini kayak gini. Kalian bisa aja langsung komen di bawah guys. Dan semoga kita nggak termasuk golongan mereka. Semoga kita diberikan jalan yang lurus. Nah oke, mungkin segini aja video kita kali ini. See you next day. I love you all.